Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita, yaitu di channel Agile Mentor. Kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena insya Allah channel ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi mahasiswa dan teman-teman semua yang sedang melakukan suatu penelitian. Terkait dengan penelitian, tentunya secara singkat tidak lepas ya dari yang namanya hipotesis ya, karena memang hipotesis itu adalah awal dari bagaimana kita ingin melakukan suatu dugaan sementara ya terhadap hubungan antara variabel yang masih perlu dibuktikan secara empiris ya melalui pengumpulan data dan analisis data ya. Kenapa disebut sementara teman-teman? Karena memang teman-teman semuanya ini disusun berdasarkan teori penelitian terdahulu ya, di state of the art kalau istilah yang kerennya gitu ya, dan logika ilmiah gitu ya teman-teman semuanya. Sementara ini memang kebenarannya belum pasti sampai diuji dengan data ya teman-teman semuanya. Mungkin yang masih bingung, yang masih baru bergabung, mungkin belum bisa, dalam penelitian itu kan tentu ada variabel ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang disebut variabel, mana yang disebut tidak variabel. Yang bukan variabel tentunya, di mana teman-teman semuanya yang variabel itu tentunya ada variasi, namanya juga variabel ya. Variabel itu berubah-ubah ya teman-teman semuanya, bukan staticable ya. Jadi teman-teman kalau misalkan diteliti hanya populasi, maksud kami adalah hanya terdiri dari himpunan laki-laki gitu ya, atau tidak ada batasan usia, misalkan tidak ada batasan, ya tidak ada variasi, ya hanya laki-laki saja misalkan. Nah itu bukan variabel ya teman-teman semuanya. Bapak akan bertanya, jenis kelamin apakah variabel atau bukan? Oke, ya yang masih ini silakan duduk di depan ya. Jadi variabel itu teman-teman semuanya sebagaimana Bapak sampaikan itu, bukan hanya, apa namanya, eee, hanya melihat dari satu segi aspek ya, homogen semuanya, tidak ya teman-teman ya. Kalau misalkan Anda meneliti sesuatu yang homogen, ya apa yang harus diteliti memang hasilnya seperti itu ya. Jadi maksudnya dalam hal ini ada perbedaan apakah, antara laki-laki dan perempuan misalkan, ada perbedaan dari segi gaji gitu kan teman-teman. Nah ini salah satu contoh bahwa jenis kelamin itu adalah merupakan teman-teman, variabel gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi kepada hipotesis, bahwa hipotesis itu adalah apa teman-teman? Ya. Jadi kembali, hipotesis itu adalah ya, eee, dugaan gimana? Ya, apa? Ya, dugaan sementara ya. Karena apa? Karena memang biasanya kalau kita meneliti tentang terkait dengan penelitian tertentu, ini berkaitan dengan state of the art atau penelitian sebelumnya gitu ya. Nah ini teman-teman, bahwa terkait dengan hipotesis, statistik ini adalah merupakan teman-teman semuanya dugaan sementara gitu ya. Dugaan sementara ya. Jadi, kalau kita, eee, statistik ya, ini tanpa statistik ya, ini dugaan sementara. Bagaimana tentang hipotesis statistik ya? Ada yang tahu? Hipotesis statistik adalah apa? Dugaan tentang dugaan tentang apa? Parameter dalam populasi ya, dilambangkan biasanya seperti ini ya. Apa aja kira-kira? Ya, oke. Ya, apa? Oke, bagus. Standar deviasi terus apa lagi? Ya, eee, apalagi ya? Mu ya, mu adalah apa? Rata-rata pop rata-rata populasi gitu ya, teman-teman semuanya. Terus apa lagi? Ya, iya, ada P ya, itu adalah proporsi dari
proporsi dari populasi gitu ya teman-teman ya. Nah ini, karena memang teman-teman semuanya, hipotetis statistik ini merupakan dugaan, maka, langkah selanjutnya adalah kita perlu ya, perlu menguji secara empiris berdasarkan apa tadi ya, berdasarkan data ya. Nah ini, teman-teman semuanya, eee, ketika ini ada suatu populasi gitu ya, populasi terdiri dari beberapa parameter misalkan standar deviasi, ada mu gitu ya, ada p, ini bagaimana kita bisa mengambil sampling gitu ya. Nah, ya terkait ada sampling, apa namanya, rata-rata sampel gitu ya, ada proporsi sampel gitu ya. Nah, ada simpangan baku ya, ada simpangan baku ya. Nah, teman-teman semuanya ini biasanya nah, lambangnya seperti itu. Ini bagaimana merepresentasikan, mengeneralisasikan ya, dalam hal bagaimana pengolahan data itu, bagaimana supaya sampel ini bisa mengeneralisasikan sifat dari populasi itu ya, seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi, teman-teman semuanya bahwa dalam hal ini kita, apa namanya, melakukan suatu hipotesis ini sebagai jembatan ya, antara bagaimana kita menilai kesesuaian teori berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan analisis statistik yang kita lakukan gitu ya dalam, apa namanya, waktu dan tempat yang berbeda gitu ya teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, ini Bapak akan sampaikan terkait dengan contoh ya, misalkan, seorang pedagang ingin mengetahui ya, kira-kira teman-teman di kecamatan mana ya persentase, eee, jualannya ini, mmm, masih rendah ya dalam bagaimana kita, konsumen mengenal, tentang produk kita gitu ya di suatu wilayah atau di suatu kecamatan tertentu gitu ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman semuanya kalau kita melakukan, sensus gitu ya, sensus itu kan, gimana sensus itu lengkap ya, terus juga, oh ya harus satu-satu, terus juga menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga, maka bagaimana caranya agar efisien gitu kan. Nah, salah satunya adalah, dengan melaksanakan pengujian hipotesis ya, yang dilakukan dengan mengambil apa, jadi sampel ini dengan mengambil sampling dari, teman-teman dari populasi ya. Oke, jadi, pengujian hipotesis ini dilakukan dengan mengambil sampel dari masing-masing, wilayah atau kecamatan di mana mereka apakah sudah mengenal perusahaan kita atau produk kita atau belum gitu ya. Nah ini kemudian, bisa kita hitung, bisa kita nilai gitu ya, berapa proporsi sampelnya gitu ya. Nah ini dari beberapa proporsi ini, ya dari beberapa proporsi tersebut kemudian nantinya, apa namanya, dilakukan uji yang dinamakan uji statistik ya, yang kemudian, uji statistik tersebut dapat, dipakai untuk, melakukan, suatu uji hipotesis terkait dengan proporsi, populasi di 3 wilayah atau 3 kecamatan ya. Jadi, tujuannya adalah untuk, mengetahui proporsi yang paling rendah ya, ini merupakan suatu prioritas, promosi gitu ya dalam suatu, bisnis gitu ya. Oke, jadi, teman-teman semuanya, jelas ya, jadi kalau kita seorang pedagang, seorang pelaku, bisnis gitu ya, kita ingin mengetahui kira-kira ini sebelum kita menjual, aduh ini tuh teman-teman ketika mereka konsumen itu apa, ingin membeli produk kita apakah, akan, apa, teman-teman akan ingat, perusahaan kita atau malah mereka, mencari di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu sebelum kita melakukan, penjualan atau membuat suatu produk ya, baik itu produk baru atau maupun pengembangan atau dari suatu inovasi, maka, di sini harus dilakukan ya tadi, kalau survei mah ya terlalu lama gitu ya. Jadi kita itu kan kalau bisnis itu kan ingin bagaimana teman-teman ya, apa yang kita lakukan itu
operasionalnya bisa kita tekan untuk bagaimana kita dapat mendapatkan suatu benefit dari upaya atau dari bisnis kita gitu ya teman-teman ya. Misalkan, tadi sebelum kita apa namanya, suatu perusahaan, perusahaan A gitu ya misalkan ya, dia, apa namanya, mempunyai bidikan bisnis gitu ya, bidikan bisnis di wilayah A, wilayah B, wilayah C yang memang, semuanya mempunyai populasi ya, mempunyai suatu, ya penduduk ya yang, banyak ya dan memakan waktu ketika kita ingin, apa namanya, melakukan, suatu apa namanya, penelitian gitu ya. Nah ini misalkan dengan karakteristik yang berbeda ya, misalkan ini C gitu ya. Seperti ini dan kita bagaimana melakukan suatu sampling gitu ya teman-teman ya. Nah gitu ya. Nah, melakukan suatu sampling di mana ini hanya beberapa saja gitu ya yang bisa mewakili, ya ya misalkan gitu, yang bisa mewakili ya. Nah ini, teman-teman semuanya kita bisa menghitung proporsi gitu ya. Jadi, proporsi dari, sampel A gitu ya, terus proporsi dari sampel B, terus juga proporsi dari sampel C ya. Ini kalau populasi itu kan tanpa tanpa tudung ya. Nah ini kita, eee, konversikan ke dalam, apa namanya teman-teman, ke dalam, yang namanya, proporsi sampel gitu ya. Nah ini, apa namanya, mmm, kalau kita lihat bahwa beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu hipotesis nol dan hipotesis alternatif gitu ya teman-teman semuanya, di mana, hipotesis ini merupakan, dugaan awal dari pengalaman ya. Ini ya dugaan awal dari pengalaman gitu ya. Nah gitu ya. Nah kalau hal alternatif itu teman-teman ini, ya tentunya hipotesis hipotesis alternatif gitu ya teman-teman. Tolong, Bapak itu, eraser-nya ada penghapus? Ya, terima kasih. Ya, taruh di sini ya. Oke ya. Nah, ini teman-teman semuanya, di dalam penelitian ini tentunya ada beberapa jenis pengujian hipotesis ya, ya. Ada apa namanya, jenis beberapa jenis pengujian, eee, ya, ada beberapa jenis pengujian hipotesis gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, eee, ini berkaitan dengan uji hipotetis satu arah ya, tentu satu arah itu kan ada yang ke kanan, ada yang, ke kiri gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya, eee, yang terkait dengan kita batasi aja dengan hipotesis satu arah dulu ya. Nah, hipotesis satu arah ya, satu arah ini apa saja di dalamnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan, uji hipotesis sisi kiri ya. Uji hipotesis sisi kiri ya. Uji hipotesis sisi kiri ini teman-teman semuanya, yang kiri itu kalau kita garis bawahi di sini ada nol, nah yang ini yang kiri gitu ya. Nah, ini yang kanannya yang lebih besar ya, yang kanan itu yang lebih besar. Kalau sisi kiri kira-kira yang lebih kecil lebih besar? Kalau ke sini, ya tentunya lebih lebih kecil gitu ya. Nah ini di sini, kalau kita lihat H alternatifnya ini, di mana dengan menggunakan parameter dari, populasi ya, dari sampel yang kita ingin kumpulkan, dari populasi ini di mana, eee, apa, apa namanya, ini lebih kecil dari ya itu seperti itu ya teman-teman semuanya, di mana theta ini adalah simbol dari
parameter yang ini ya. Ini simbol dari parameter populasi ya. Sebaliknya untuk, uji hipotesis kanan juga seperti itu ya. Ini tinggal lebih besar. Nah ini teman-teman, untuk lebih menyingkat waktu supaya pemahamannya, mudah, kita langsung seperti apa sih, parameter, ini apa namanya, uji hipotesis sisi kiri atau sisi kanan, yang satu lagi ada sisi kanan ya, yang B-nya ya. Tapi ini karena kita, ingin yang lebih simpel gitu ya, ada beberapa contoh, terkait dengan apa namanya, hipotesis sisi kiri dan hipotesis sisi kanan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, nah, eee, yang mudahnya adalah misalkan ada suatu kemasan ya, isi susunya itu tidak lebih dari 250 mil ya gitu ya. Nah ini untuk, hipotesis, alternatifnya adalah isi susu itu lebih kecil dari 250 mililiter gitu ya. Masih belum paham? Oke, Bapak ambil contoh ya, oke, oke ya, Bapak gambarkanlah gitu ya. Nah ini kemasan susu ini isi 250 mil ya, mililiter maksudnya ya. Nah ini, bagaimana kita membedakan ya, mungkin, yang baru bergabung ya, bagaimana, supaya mengerti tentang H0 itu adalah, eee, senantiasa mengandung sama dengan gitu ya, senantiasa, oke, senantiasa mengandung ya, mengandung sama dengan ya, itu karakteristik dari, apa namanya, H0 ya, ya. Ditandai dengan apa, nilai yang terlebih dahulu diketahui, ya ditandai dengan nilai yang terlebih dahulu diketahui, misalkan ini 200 apa, 250 gitu ya, 250. Nah, ini, kita kalau terkait dengan kiri, kiri itu kan ini 250, kalau kiri kiri itu kan sebelah sini ya, dari sini ke sini gitu ya. Maka ini simbolnya adalah lebih kecil dari 250 mil gitu ya. Ini untuk, apakah untuk hipotesisnya itu menguji apakah kemasan ini gitu ya, apakah kemasan ini itu ya, apakah ini kalau sisi kiri ya, karena ini di kiri ya. Apakah kemasan ini gitu misalkannya lebih kecil dari 250 mililiter gitu kan, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Eee, nah kalau sisi kanannya juga seperti apa, kalau kalau sisi kanan berarti apakah tinggal lebih besar gitu ya, lebih besar dari, kalau lebih besar itu kan sebelah sini ya, berarti ini lebih besar dari 250 mililiter gitu ya teman-teman semuanya ya. Eee, iya. Jadi, ini yang merupakan uji hipotesis sisi kanan gitu ya, semudah itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi, teman-teman semuanya, bahwa bila isi susu ini diuji dengan hipotesis dua arah ya, nah ini akan kita sedikit spill bahwa H alternatifnya itu adalah tidak sama dengan, apa, H alternatifnya itu tidak sama dengan 250 mililiter gitu ya. Nah, misalkan contoh yang lain, teman-teman semuanya, eee, menurut misalkan seorang ahli sosial gitu ya, oke, Bapak bacakan misalkan soalnya, kependudukan gitu ya, ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk per bulan itu tidak lebih dari, eee, misalkan 3 juta, selama misalkan, dalam 1 bulan gitu ya. Apakah ini teh benar? Ya. Nah ini apakah misalkan apakah benar gitu ya, ini, kaitannya dengan hipotesis ya teman-teman semuanya ya. Ya teman-teman semuanya, bahwa kita ingin melihat bahwa di sini apa namanya, pengeluaran penduduk itu
di suatu desa misalkan per bulannya itu adalah kurang dari 3 juta gitu ya. Ternyata, ini terkait dengan, rata-rata. Berarti kalau rata-rata itu, kalau rata-rata ya, rata-rata suatu penduduk dalam satu populasi itu, Mu gitu ya ininya ya, eee, lambangnya gitu ya. Nah ini teman-teman, ini mulai dari karena kan diketahuinya itu adalah, apa namanya, eee, hasil dari pengamatan seorang ahli, berarti hasil dari penelitian gitu ya. Jadi ini terkait dengan hasil penelitian gitu ya. Nah ini terkait dengan kalau hasil kan kalau H0 itu kan, ya ini dugaan sementara kan. Nah, ini karena, hasil penelitian maka ini adalah yang dinamakan H alternatif ya, di mana H alternatif itu adalah penghasilan rata-ratanya berapa, oh ya ada mu-nya ya di sini ya. Penghasilan rata-ratanya adalah berapa, kurang dari kurang dari, eee, 3 juta. Maka H0-nya bagaimana? H0-nya gitu ya, H0-nya ini karena ini senantiasa sama dengan berarti, eee, ini adalah lebih besar sama dengan dari tiga 3 juta gitu ya. Contoh yang lainnya misalkan, seorang dokter, ya dokter paru-paru ya, menyatakan bahwa proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari, eee, lebih dari 30%. Nah, apakah itu, benar gitu ya? Nah, ini juga sama ya, tinggal proporsi, tinggal ininya ganti dengan P ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya misalkan, eee contoh ya, satu lagi, ya ini supaya lebih, jelas ya, bahwa, teman-teman semuanya terkait dengan misalkan, seorang dokter paru-paru ya, proporsi yang kanker paru-paru akibat merokok itu, lebih dari 30% gitu ya, lebih dari 30% berarti ini hasil dari penelitian berarti ya. Jadi, HA-nya itu ya berdasarkan proporsi lebih dari apa tadi, lebih dari 30% gitu ya. Ya, nah ini berarti H H0-nya gimana gitu kan, lebih dari 30% berarti, apa namanya, H0-nya itu adalah kebalikan dari ini, ya ini hanya harus ada mengandung apa, mengandung sama dengan gitu ya. Nah, jadi ini senantiasa berbalik arah gitu ya. Kalau alternatifnya lebih besar maka H0-nya adalah lebih kecil sama dengan ya. Nah ini terkait, nanti kita akan belajar juga, terkait dengan, contoh-contoh yang lainnya ya, teman-teman semuanya. Eee, Tentunya ini ada beberapa prosedur dari pengujian hipotesis ya. Di sini terkait dengan statistik uji wilayah tolak atau kritis, bagaimana cara, mengambil keputusan dari hipotesis ini harus kita, kuasai gitu ya teman-teman ya. Tentunya bagaimana ini prosedur dari, pengujian hipotesis ya. Nah, prosedur dari, apa namanya, eee, prosedur dari, eee, apa, pengujian hipotesis gitu, ada yang tahu prosedur pengujian hipotesis? Ya? Ya, tentunya awalnya kita harus tentukan ya hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya teman-teman semuanya ya. Ya, terus yang kedua adalah tentukan taraf signifikansi ya. Tentukan taraf, eee, signifikansi yang sering kita namakan dengan, alfa gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah menghitung nilai dari uji statistik uji gitu ya. Ya, menghitung nilai dari statistik uji ya. Ya, menghitung
nilai dari statistik uji gitu ya. Oke, yang keempat apa? Ada yang tahu? Yang keempat adalah tentukan wilayah kritis atau wilayah tolak ya. Jadi tentukan wilayah kritis atau wilayah tolak gitu ya. Kayak seperti inilah ya. Nah, ini confident interval di sini ada alfa, ini alfa per 2 ya kalau dua dua tail gitu ya. Nah, ini adalah kritis. Ya, kan ini wilayah H0 biasanya ya. Ini karena ini adalah wilayah H alternatif gitu ya, teman-teman ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mengambil keputusan tolak atau terima H0 ya. Kalau misalkan H0 ditolak berarti apa? Ya ini kaitannya dengan signifikan memang betul-betul berbeda dari yang kita duga sebagaimana di dalam H0 gitu ya teman-teman semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Kalau kaitannya dengan H0 itu adalah selalu sama dengan gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya dalam hal bagaimana kita melakukan statistik uji ya ini eee, untuk menambah atau untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan pada pengujian hipotesis statistik ya teman-teman ya. Eee, Contoh uji hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel besar dan varian populasi tidak diketahui ya. Nah ini menggunakan statistik uji Z gitu ya. Nah misalkan seperti apa, uji statistik Z itu ya teman-teman semuanya ini mungkin, mengingatkan kembali kepada, formulasi, eee, awal gitu ya teman-teman semuanya ya, ini terkait dengan statistik uji ya. Oke, di sini ada Z, Z sama dengan ya gitu ya, ini adalah rata-rata rata-rata sampel gitu ya, ini terkait dengan X bar biasanya, ini, eee, mu nol gitu ya, mu nol ini adalah nilai rata-rata di bawah H0 gitu ya. Nah, ini adalah nilai rata-rata, eee, rata-rata di bawah itu ya, H0 itu ya teman-teman dan ini biasanya ada standar, deviasi ya teman-teman ya, ini, standar deviasi dibagi akar dari, eee, sampel gitu ya, jumlah, sampel gitu ya. Sementara, teman-teman semuanya, eee, apa, tentang, uji hipotesis ini bagaimana kita bisa menentukan, eee, apa, penentuan statistik uji ya, bisa ditampilkan atau dibagankan sebagai berikut ya. Ini, supaya lebih, ringkas gitu teman-teman semuanya. Ya, terkait dengan uji hipotesis, ya, uji hipotesis, ya. Nah, di sini ada terkait dengan karena, eee, ya ada yang kaitannya standar deviasinya diketahui atau tidak diketahui gitu ya. Nah, ini diketahui gitu ya, ada yang standar deviasinya, eee, tidak diketahui ya. Standar deviasinya teman-teman tidak diketahui ya. Ini biasanya terkait dengan, eee, sampelnya sampelnya kecil gitu ya teman-teman semuanya dan, nilai dari sampelnya itu biasanya, ini lebih besar sama dengan dari, 30 gitu ya. Nah terus, dan ini teman-teman semuanya kalau misalkan standar deviasi diketahui ini, menggunakan statistik uji dengan statistik uji Z ya. Ini dengan, statistik, uji Z gitu ya. Uji Z yang tadi, Bapak, tuliskan gitu ya, X bar ya dibagi, standar deviasi dibagi N ya. Kalau misalkan ini pakai T gitu ya, biasanya, T, eee, T ini, biasanya
Tn-1 ya. Tn-1 itu hampir sama sih rumusnya ya, tapi di sini yang membedakan adalah X rata-rata. Nah, ini di rata-rata di bawah ini kaitan dengan H0, ini, simpangan gitu ya, dan ini akar N gitu ya. Ini, eee, ya gitu kan. Nah, karena ini diketahui gitu ya. Ini bedanya seperti seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi ini kalau, apa namanya, standar TPS-nya tidak diketahui, sampelnya kecil ya, hanya 30, ini menggunakan, apa namanya, uji uji T gitu ya, yang dengan rumus Tn-1 sama dengan X bar dikurangi, eee, rata-rata dari di bawah kurva H0 dibagi, apa namanya, simpangan dan dibagi akar dari tadi yang lebih kecil dari, apa namanya, 30 gitu ya. Sebagai contoh misalkan Bapak ingin berikan contoh kepada teman-teman semuanya ya, supaya lebih apa, jelas ya. Mungkin sekalian langsung Bapak tuliskan, apa namanya, soalnya ya. Eee, ya, sebuah perusahaan memproduksi lampu listrik yang umurnya mendekati sebaran normal, nih datanya mendekati normal ya, dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan bakunya 40 jam gitu ya. Nah, nilai tengah berarti kalau di sini nilai tengah itu ya ibaratnya di sininya mu-nya gitu ya, nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya itu adalah, 800 jam ya, 800 jam ya teman-teman semuanya. Terus, dan simpangan bakunya adalah 40 jam, ada simpangan bakunya 40 jam. Simpangan bakunya adalah 40 jam gitu ya. Terus, eee, oke ya. 40 jam. Jadi pertanyaannya adalah, ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 800 jam ini teman-teman ya, eee, lawan, apa namanya, eee, lawan alternatifnya adalah tidak sama dengan 800 ini gitu ya. Jadi bagaimana kita, bisa, melihat, terkait dengan hal tersebut ya, di mana mungkin di sini ada beberapa taraf nyata ya, taraf nyata itu, eee, 0,0,04 gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, ini juga karena di sini diketahui ininya, berarti ini menggunakan apa, ya, rata-ratanya, terus datanya juga ini cukup, apa, eee, ya, ada sampel acaknya 30 lampu gitu ya, untuk sampelnya ya. Jadi ini pakai, jet hitung gitu ya, kalau untuk ini zat hitung di mana di sini, ada X rata-rata gitu ya, dikurangi mu nol, dibagi, ada standar deviasi dan, adanya akar N gitu ya. Nah ini, rata-rata dari sampel, misalkan di soal rata-rata sampelnya misalkan berapa, 700 kalau di sini ya, 788 dan ininya, 800 ya, tinggal kita masukkan ya standar deviasinya misalkan 40, tinggal masukkan. Ini adalah berapa tadi, 30 ya. Ya demikian ya, teman-teman semuanya ya. Eee, jadi, ini contoh ya untuk bagaimana kita, mengaplikasikan perbedaan antara yang mempunyai standar deviasi dan tidak ya. Kalau mempunyai standar deviasi tadi menggunakan Z hitung ya. Kalau misalkan untuk yang tidak diketahui apa namanya, standar deviasinya adalah menggunakan, T hitung ya, Tn-1 gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, sementara itu tetapi kami pada intinya sebelum diakhiri akan menyimpulkan beberapa, apa namanya, tentunya dalam hal bagaimana kita melakukan penelitian ya tadi sebagaimana di awal kita tidak lepas dari variabel, di mana variabel itu memang, eee, ya kalau kita hanya meneliti laki-laki yang homogen saja itu, misalkan jenis kelamin, tetapi jenis kelamin hanya laki-laki saja kan, ini tidak bisa disebut, variabel gitu ya. Nah, kalau misalkan, dalam penelitian ini biasanya sampel atau populasinya itu ada pria, wanita, terus dari pekerjaan dan, dari beberapa teori-teori yang, itu
terdiri dari objek-objek yang beragam gitu ya, itulah, yang dinamakan, variabel gitu ya. Nah ini, variabel ini kan ada variabel bebas dan variabel terikat ya teman-teman ya. Variabel bebas ini biasanya berupa sebab gitu ya, ini biasanya nilainya tetap hingga akhir penelitian ya. Terus yang kedua kalau variabel bebas ini biasanya berupa faktor gitu ya. Nah terus kalau bedanya apa dengan variabel dependen? Nah kalau variabel dependen ini biasanya berupa akibat gitu ya, dan biasanya berupa hasil ya. Nah ini nilainya berubah gitu tentunya nilainya, responsif ya. Nah ketika misalkan contoh ketika X berubah ya, X itu biasanya, variabel-variabel bebas maka ya ikut berubah yaitu yang dimaksud, apa namanya responsifnya itu seperti itu ya. Teman-teman semuanya, agar bisa menganalisis data maka harus tahu variabelnya ya. Jadi perlu objek pengukuran yang bervariasi ya. Tadi kalau misalkan jenis kelamin tidak bervariasi, laki-laki semua itu bukan variabel teman-teman semuanya ya. Bila subjek penelitiannya sama, misalkan semuanya wanita, maka jenis kelamin bukanlah variabel ya. Jenis kelamin bisa jadi variabel apabila dalam penelitian tersebut subjek penelitiannya ada laki-laki dan perempuan, makanya disebut variabel ya, yang bisa mempengaruhi hasil dari penelitian ya. Contohnya misalkan pengaruh hipertensi terhadap penyakit, jantung koroner. Bila dalam penelitian ini tidak ada orang normal dan orang hipertensi, bagaimana kita mau melakukan penelitian, bagaimana kita mau membuat suatu variabel tentang hipertensi, itu nonsen gitu ya teman-teman ya. Terkait dengan variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Jadi hasil tidak dapat diperkirakan tergantung kepada metode pengukuran ya. Jadi hasilnya berubah-ubah sesuai dengan waktu ya teman-teman ya. Terkait dengan desain penelitian ini berkaitan dengan cara melaksanakan observasi dan eksperimen ya. Terkait dengan uji statistik ini penting untuk bisa melihat skala atau variabel yang akan mempengaruhi uji dari statistik penelitian yang kita lakukan ya. Yang terkait dengan hal tersebut, terkait dengan skala variabel ya ada, variabel yang berkaitan dengan, kategorik dan numerik ya. Kategorik ini, terbagi 2 ya, ada yang ordinal dan ada yang nominal. Kalau ordinal itu adalah terkait dengan peringkat atau tingkat pendidikan, misalkan contoh, kalau nominal misalkan bukan peringkat ya, misalkan golongan darah ya, untuk menandai aja A, B, C, D, E gitu ya. Oh ada, golongan darah C, nggak ada ya? Oke, only joking ya. Numerik, ada interval, ada rasio ya. Kalau interval tidak hanya nilai nol, secara alamiah ya, ya tidak ada ya nilai nol secara alamiah misalkan 0 derajat, oh ini memang ada ya suhunya gitu ya. Kalau rasio memang dia betul-betul, kalau misalkan ini ya punya nilai nol, misalkan gaji saya nol, oh berarti saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya uang, misalkan itu adalah salah satu contoh dari, rasio ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kami akhiri, bahwa dasar dari pemilihan uji statistik ini, dengan tujuan untuk membandingkan atau compare atau mencari pengaruh analisis 2 variabel ya, ini, kita akan nanti juga akan memberikan contoh terkait dengan analisis bivariat, yaitu ada 2 variabel dependen dan variabel independen ya. Nah ini, ya, kita batasilah untuk komparasi aja ya, penelitian terkait dengan komparasi. Ada 2 variabel, ini analisis bivariat, yaitu ada variabel dependen dan variabel independen ya. Misalkan ini variabel kategorik, dengan variabel kategorik ini ujinya ini adalah dengan menggunakan uji chi-square gitu ya. Nah ini terkait dengan proporsi untuk membandingkan proporsi, misalkan contoh seorang dokter ingin meneliti pengaruh faktor resiko merokok secara ya ini kaitan dengan independennya, variabel independennya terhadap penyakit jantung koroner ya. Ini adalah, variabel dependennya. Yang dibandingkan yaitu, berapa persen, merokok ya orang yang merokok ini akan jatuh sakit dan berapa persen orang yang merokok ini tidak jatuh sakit ya. Ini kaitannya dengan, resiko yang merokok dan resiko yang, tidak merokok ya. Nah ini, selanjutnya juga nanti, dalam kategori, apa namanya, perbandingan ini ada kelompok kategorik dan adanya kelompok numerik. Ya kategorik misalkan tadi ada laki-laki dan perempuan, kalau numerik
misalkan, kadar HB laki-laki gitu ya. Nah ini, menggunakan, pembandingan rata-rata ini dengan menggunakan t-test gitu ya. Nah teman-teman mengasihkan sekali ketika belajar statistik, kita akan, selanjutkan saja pada sesi video selanjutnya. Stay tune di channel kami di Agile Mentor. Sukses bagi teman-teman semuanya, tetap semangat untuk terus senantiasa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.